Jadi Oh, tarwih itu asalnya kan rawaha, istirahat. iya. Jadi istirahat sejenak setelah menjalankan sholat isya. Maka pada masa Umar bin Khattab itu dilaksanakan ibadah sholat tarawih setelah selesai sholat isya. Hai pemirsa The Dream Project, bersama Diana, tentunya dalam Deep Talk. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, karena kita juga dalam suasana yang spesial, terutama bagi umat muslim. Ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Tapi kita juga tahu, kita juga tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Eits, jangan sedih, karena Diana sudah terhubung dengan Ustazah Sumayani yang akan membagi tips tentang kiat-kiat melakukan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah Sumayana. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustazah kabarnya? Alhamdulillah, bikhair ya, baik. Alhamdulillah. Ke Ustazah, kita kali ini spesial karena mau bahas tentang puasa di tengah pandemi ini Ustazah. Oke, pertanyaan pertama ya Ustazah. Di masa pandemi seperti ini, apakah ada petugas medis yang diwajibkan puasa Ustazah? Ya, terkait masa pandemi ya. Jadi pandemi COVID-19 ini memang secara global ya terjadi. Yang awalnya itu dari Cina di Wuhan itu sekarang sudah hampir ya di seluruh negara sudah terjadi virus ini. Iya, Nah, terkait dengan petugas medis, wabil khusus sekarang kan bulan Ramadan gitu ya. Untuk iya, kaum muslimin sendiri itu ada kewajibannya yang ditetapkan oleh syariat untuk menjalani saum Ramadan. Maka terkait dengan eh, kewajiban ya tenaga medis yang khusus ya, yang khusus menangani corona ini apakah diwajibkan berpuasa? Nah, ya terkait dengan eh, tenaga medis mobil khusus ini kalau sekiranya hmm, itu akan membuat daya tahan tubuh atau sistem imun karena kan menangani pasien COVID-19 ini kan 19 ini kan membutuhkan tenaga ya iya, yang luar biasa ya kelelahan yang luar biasa sehingga membutuhkan daya tahan yang kuat ya vitamin ya dan sebagainya sehingga khawatirnya kalau hmm, seandainya terus melakukan ibadah puasa itu justru ya membuat drop ya itu akan memudah tenaga medis ini untuk tertular atau terjangkiti virus corona ini iya, sehingga diberikan rusuh keringanan untuk tidak menjalankan ya iya, ibadah puasa ini dan itu bisa diganti di bulan-bulan yang lain ya iya. setelahnya. Jadi ada keringanan di sini ya kalau dalam fikih ya fikih saum itu sendiri ada keringanan untuk menjalankan ibadah puasa itu di bulan yang lain. Seperti itu. Berarti dalam Islam juga nggak terlalu memaksa ya Ustazah, malah justru nanti takutnya para tenaga medis drop dan malah sakit ya Ustazah. Iya, betul. Ya, dalam fikih Islam juga kan seperti itu. Bahkan orang sakit pun itu kan diberikan rukhsah ya, boleh untuk Iya. berbuka ataupun orang yang sedang safar ya dalam Hmm, perjalanan juga diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Nah, hmm, termasuk juga tenaga medis ya, tenaga medis yang sedang ini ya yang khusus ya, tapi yang khusus yang menangani pasien COVID-19. Jadi nggak secara keseluruhan tenaga medis, tapi tenaga medis yang memang hmm. untuk menangani pasien COVID-19 ini Oh, oke. diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Oke, Ustazah, ini pertanyaan kedua. Lalu untuk pasien positif COVID-19 ini apakah tetap wajib berpuasa Ustazah? Atau sama seperti tenaga medis yang tadi Ustazah? Mohon penjelasannya. Ya,
Jadi kalau fikih ya dalam pendapat ya 4 mazhab sendiri bahwa orang yang sedang sakit itu tidak tidak wajib ya untuk menjalankan puasa atau diberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, namun ya keharusannya untuk mengganti ketika pasien COVID-19 ini harapannya ya setelah entah itu masa karantina dan sebagainya yang positif ini ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka setelah sembuh itu bisa menjalankan puasa di bulan-bulan yang lain. Maka saat tertimpa ya penyakit ya maka diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Alhamdulillah. Nah, kalau sholat tarawih di rumahnya saja, kan karena ada pandemi ini kita dianjurkan untuk beribadah di rumah, belajar di rumah, juga kerja di rumah. Nah, kalau tarawih di rumah itu lebih baik dilakukan setelah sholat isya atau saat memasuki sepertiga malam, Ustazah. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi terkait dengan ibadah tarawih ini ya, khusus setelah terjangkiti wabah COVID-19 ini, utamanya itu saat habis sholat isya ya, atau sepertiga malam. Sebenarnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulunya itu menjalankan sholat tarawih itu sebenarnya bagian daripada sholat sepertiga malam, sholat tahajud. Namun setelah pada saat Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab, nah itu dibelakang sholat tarawih secara berjamaah setelah menjalankan ibadah sholat isya. Jadi tarawih itu asalnya kan rawaha, istirahat. Jadi istirahat sejenak setelah menjalankan sholat isya. Maka pada masa Umar bin Khattab itu dilaksanakan ibadah sholat tarawih setelah selesai sholat isya. Nah, adapun ya, apakah lebih utama itu setelah kalau kita mau tarik ya hari ini, apakah lebih utama itu menjalankan habis sholat isya ataupun setelah sepertiga malam misalnya? Ya boleh-boleh saja keduanya. Habis ba'da sholat isya mau dijalankan atau seperti malam. Seperti itu. Jadi keduanya sah ya Ustazah? Iya, boleh. Tinggal kitanya nyaman yang mana bisa menjalankan ibadah itu ya Ustazah? Oke. Nah, di masa PSBB ini Ustazah, kita tuh sebenarnya juga pengen berbagi ke sesama nih Ustazah. Nah, tapi kita juga ingin menaati peraturan pemerintah. Gimana ya Ustazah cara untuk berbagi ke sesama dalam pandemi saat ini? Jadi pada masa pandemi ini misalnya dilakukannya banyak. Sebelumnya kan social distancing ada istilahnya. Atau PSBB yang sekarang ya. Nah, tapi di bulan Ramadan kali ini itu kan punya keutamaan lebih-lebih lagi apabila kita berbagi. Iya, benar. Bersama itu kan pahalanya akan dilipat gandakan, digandakan. Tapi ada kondisi ya di tengah wabah hari ini kita mau berbagi gitu ya. Khawatir nanti itu akan semakin ya wabah itu meluas ya dengan anjuran untuk lebih diam di rumah. Kalaupun seandainya mau keluar rumah ya, nih misalnya ada kebutuhan mendesak, kita harus tahu dulu ya lingkungan tempat berada itu benar-benar kan ada informasi ya dari dinas-dinas terkait ya terkait dengan keamanan wilayah tempat kita berada. Apakah memang itu sudah zona merah yang benar-benar ya kita keluar pun itu sampai nggak boleh misalnya, ataupun sampai ada larangan benar-benar sampai polisi dan sebagainya itu kan seperti itu.
kita tahu sendiri wilayah tempat kita berada itu seperti apa. Apakah benar-benar nggak boleh sama sekali? Ya kalau seandainya tempat saya tinggal sekarang itu masih ya ada yang luar. Kalau memang kebutuhan yang sangat mendesak boleh keluar, tapi ya, harus menggunakan masker ya, harus tetap ya. Terus kayak misalnya cuci tangan ya sebelum ini ya, termasuk juga ketika keluar rumah pakaian yang dipakai itu langsung dicuci dan sebagainya, itu kan anjuran-anjuran dari tim kesehatan ya, medis ya, tentunya itu harus tetap diindahkan seperti itu walaupun mau keluar. Nah, ketika pun kita mau berbagi hari ini, tetap kita harus memperhatikan anjuran-anjuran dari dinas-dinas terkait, termasuk juga dari tim medis. Misalnya ketika mau berbagi, misalnya harus diumumkan nih, tempat posko mau berbagi itu nggak boleh bergerombol. Kalau mau ngambil misalnya pakai masker dan sebagainya. Itu kalau seandainya lingkungannya memang benar-benar belum terisolir ataupun zona merah dari COVID-19. Kalau saya lihat ya di wilayah-wilayah berbagi boleh saja. Namun kita harus mengetahui kondisi tempat kita berada. Apakah memang wilayah itu harus terisolir benar-benar begitu? Ya, zona merah sehingga tidak membolehkan kita keluar sama sekali ya untuk beraktivitas, atau memang masih membolehkan namun harus memperhatikan anjuran-anjuran, entah itu memakai masker ketika keluar rumah, alat pengaman pelindung atau pengaman diri, itu sesuai ya dengan kondisi masing-masing wilayah kita berada. Kalau kita melihat wilayah-wilayah di daerah-daerah yang lain, misalnya di NTB misalnya, itu masih bisa berbagi ya, mereka berbagi ya. Namun tetap ya memperhatikan anjuran-anjuran dari pemerintah ya, entah itu melakukan tidak bergerombol sebagainya. Ya mungkin itu saja untuk berarti kita kebolehan. Asalnya baik dan dengan cara baik ya Ustazah. Iya, betul sekali. Adab dalam memberi juga ya, kalau dalam Islam itu sangat diperhatikan. Apa yang kita beri, bagaimana cara memberi, itu juga diperhatikan. Walaupun misalnya kita mau berbagi, niatnya sudah benar ya, karena Allah, untuk mencapai ridha Allah. Tapi tata caranya dibenarkan enggak, misalnya. Ya, dengan apa kita memberi ya, dengan harta yang halalkah atau misalnya yang diharamkan. Nah, itu kan dalam Islam di garis bawahi ya, bahwa caranya juga harus benar, niatnya juga harus benar. Oke Ustazah, selanjut, apakah pada zaman Rasulullah juga pernah ada wabah yang seperti ini saat bulan Ramadan? Dan bagaimana anjuran Rasulullah terhadap umat muslim untuk menghadapi wabah tersebut? Apakah benar lebih baik tidak pergi kemana-mana saat ada wabah seperti ini? Monggo Ustaz. Ya, jadi dalam Islam ya, termasuk juga kita bisa membacanya ya di dalam sirah, bahwa pada masa Rasulullah SAW itu pernah ya suatu ketika itu terjangkiti wabah. Tapi wabahnya itu ya secara umum dijelaskan, apakah pada bulan Sya'ban kah, Ramadan kah, itu belum saya menemukan. Tapi secara umum pada masa Rasulullah ya, kalau dalam dijelaskan ya pernah terjangkiti wabah. Sehingga Rasulullah SAW itu menganjurkan ya, ketika suatu wilayah itu sudah terjangkiti wabah atau penyakit, maka janganlah penduduk tersebut ya keluar dari wilayah tersebut. Dan ketika suatu wilayah itu sudah terjangkiti wabah, maka janganlah ya penduduk yang lain itu masuk ke wilayah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi hadisnya sahih ya. Terkait dengan ini ya, ketika sudah terjangkiti wabah di suatu wilayah, maka
penduduk tersebut itu tidak ya keluar ya dari wilayah tersebut. Ketika wabah itu memang bersifat pandemi ya, menular ya. Ya. Takutnya, khawatirnya itu akan justru akan semakin meluas begitu. Iya, semakin Pada memburuk waktu itu gitu kan ya wabah Ustazah. taun ya. Begitupun juga bukan hanya pada masa Rasulullah ya. Iya. Dalam sejarahnya juga wabah itu pernah jadi yang menjangkiti kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab ya. Itu juga pernah terjadi. Jadi intinya wabah itu juga ajaran apa istilahnya ya, kalau bahasanya sekarang itu lockdown, itu memang pernah ya dilisankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau karantina wilayah. Iya. Jadi Islam itu memang insya Allah ya sempurna lah ya. Jadi sudah lengkap ajarannya kalau kita mau menggali, mau mencari tahu. Terkait dengan masalah wabah juga ada ternyata dalam Islam. Masya Allah, menarik sekali ya Ustazah. Berarti dari zaman Rasulullah juga sudah ada ya Ustazah. Lockdown pun juga sudah ada dari zaman Rasulullah. Nah, jadi waktu secara umum ya. Secara umum? Secara umum memang wabah itu pernah ya terjadi di masa Rasulullah maupun para sahabat. Nah, waktu itu maaf Ustazah, silakan. Iya. Iya lanjut silakan. Nah, waktu itu gimana sih Ustazah mereka waktu menghadapi wabah tersebut melakukan ibadahnya saat ada wabah itu? Oh iya. Jadi terkait dengan ibadah ya pada saat wabah ya, dan bisa kita ambil ibroh ya hari ini apa yang harus kita lakukan ya saat pandemi COVID ya 19 hari ini yang melanda, bagaimana kita beribadah ya. Jadi beribadah misalnya kayak sholat ya ataupun puasa ya, yang secara umum ya kaum muslimin secara umum ya tetap bisa melaksanakan ya kewajiban-kewajiban yang telah digarisbawahi oleh syariat. Namun juga ada amalan yang tidak bisa leluasa jalankan gitu ya ketika itu terjadi. Misalnya ibadah sholat tarawih masjid misalnya yang memang mengundang massa. Pada waktu pandemi hari ini itu lebih baik yang kerumunan-kerumunan atau yang mengundang massa tadi itu kita hindari. Selama bisa ya kita sholat tarawihnya itu di rumah masing-masing, bisa sholat berjamaah dengan keluarga atau misalnya kalau misalnya belum berkeluarga, misalnya bisa dengan kayak misalnya mahasiswa ya, bisa dengan teman-teman kontrakan. Seperti itu. Jadi ibadah tetap dijalankan, tapi kalau seandainya itu mengundang massa yang khawatirnya nanti itu virusnya akan menyebar, ya apakah menjadi carrier pembawa atau yang akan terkena nanti, itu lebih baik dihindari yang kerumunan. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih Ustazah teman-teman, gimana caranya sholat tarawih di rumah nih Ustazah? Kan juga ada yang bilang sholat tarawih itu 11 rakaat, ada yang juga bilang 20 rakaat. Nah, monggo Ustazah penjelasannya. Terkait dengan ibadah sholat tarawih, ini memang ada yang berbeda ya, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Ya, jadi kalau pada masa Rasul 8 rakaatnya Rasul itu misalnya rakaat pertama Hisas Al-Baqarah. Nah, iya jadi kalau pendapat dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa sholatnya Rasul itu 8 rakaat. Nah, pada masa Umar bin Khattab karena itu awalnya pada masa Rasul ya, tadi sebelumnya kan sudah kita bahas bahwa pada masa Rasul ternyata sholat ini tarawih itu kita 3 malam ya. Masuk ya sholat tahajud. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu ternyata ditetapkan sholat tarawih begitu
melaksanakannya setelah sholat isya, ya, mohon maaf. Iya. Nah, dan itu jumlah rokaatnya diperpanjang jadi 20 rokaat. Ya boleh-boleh saja. Nah, jadi kalau Rasul sendiri itu 8 rokaat, tapi kita bisa bayangkan rokaat pertamanya saja itu ini ya surat Al-Baqarah begitu. Oh, jadi, berarti kalau itu ya, makanya Umar bin Khattab sendiri ya, khalifah ya. Umar bin Khattab sendiri ya radhiyallahu an, beliau menetapkan ya sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Untuk mempermudah kaum muslimin tentunya ya, termasuk juga dilaksanakannya setelah ibadah sholat isya begitu. Oh, atau mungkin gini saja. Silakan Ustazah aja. Ya, jadi secara umum ya, jadi mau ambil yang 8 rakaat boleh, mau ambil yang 20 rakaat itu juga ya silahkan. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Jadi ada dasarnya begitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat, mau ambil yang mana boleh. Yang 8 rakaat dasarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, mau yang rakaat itu juga dasar dari ini Umar bin Khattab. Iya. Atau mungkin gini saja, kalau semakin panjang ayat surat pendek itu, rokaatnya semakin sedikit nggak apa-apa saja. Tapi kalau ayatnya pendek, nah rokaatnya banyak, atau begitu saja. Ya, terkait dengan panjang tidaknya pilihan surat itu ya boleh-boleh saja. Malahan ya ada yang 1 rakaat itu 1,5 ya, misalnya yang nggak masalah begitu. Tergantung kemampuan kembali lagi. Tapi kita kerucutkan bahwa mau mengambil yang 8 rakaat itu boleh, mau ambil yang 20 rakaat itu boleh, ada dasarnya intinya. Jadi tidak kita mengada-ngada ya terkait dengan jumlah-jumlah rakaat. Ya gimana kalau seandainya saya 3 rakaat, 4 rakaat itu kan nggak bisa, harus ada dasar ketika kita beramal. Niat kita harus benar sama tata caranya sesuai dengan panduan hukum. Nah, itu tadi kiat-kiat ibadah di bulan Ramadan di tengah pandemi yang telah disampaikan oleh Ustazah Sumayani. Dapat disimpulkan bahwa penerapan work from home ini merupakan kesempatan yang besar bagi kita untuk meraih pahala dengan beribadah bersama keluarga di rumah. Namun, juga jangan lupa kita harus peduli dengan sesama. Mungkin bisa menyalurkan donasi lewat pihak terkait agar kemudian diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan juga tentunya menaati peraturan pemerintah yaitu social distancing, di mana dilarang untuk bergerombol. Nah, semoga tayangan tadi dapat menginspirasi dan memotivasi kalian semua untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menunaikan ibadah puasa.